Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Hari ini sangat penting di dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus. Kita sedang merayakan Paskah. Paskah ini maut yang lewat. Nah, ini mari kita berdoa untuk membuka ibadah Paskah ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami jemaat merayakan Paskah, di mana Paskah kami memperingati maut yang lewat. Puji Tuhan, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Seharusnya kami dimurkai karena dosa-dosa kami, tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus mau berkorban di kayu salib karena cinta kasih Tuhan kepada kami semuanya. Kami buka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Ada sukacita hari ini? Selamat Paskah buat semuanya. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Haleluya. Tiba saatnya puji dan sembah Dia. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya.
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat setiap karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan kami yang menopang kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya saudara. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kebenaran firman Tuhan ini kita simpan di lubuk hati yang paling dalam. Sesuai Amsal pasal 4 ayat 22, kalau kita simpan firman Tuhan, hikmat itu di dalam lubuk hati yang paling dalam, itu menjadi kehidupan bagi kita menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita pribadi. Dan bahkan dikatakan apa? Menjadi kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Bayangkan kekasih Tuhan, kebenaran ini menyebutkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Dalam situasi kondisi sekarang ini, bukankah kita sangat memerlukan firman Tuhan ini menjadi rema bagi kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, dan kami mau hati kami ini, kami membuka hati kami, supaya firman Tuhan itu tertabur, berakar, bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran anak domba yang disembelih. Kita membaca di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tatah, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu, perhatikan, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat
dan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau saudara memperhatikan, menyimak dan menelisik, ada 7 sebutan di sini yang diterima anak domba yang disembelih ini. Lihat, 1, kuasa. 2, kekayaan. 3, hikmat. 4, kekuatan. 5, hormat. 6, kemuliaan. Dan 7, puji-pujian. Angka 7 ini dalam tradisi Yahudi itu angka sempurna. Kalau saudara belajar studi kata, menjabarkan 7 sebutan ini kepada anak domba yang disembelih itu sangat dalam. Sangat dalam untuk studi kata mengenai kata-kata 7 sebutan yang layak diberikan kepada anak domba yang disembelih. Sederhananya, kekasih Tuhan, bukankah 7 sebutan ini yang dicari manusia pada umumnya sebagai pemuliaan diri, untuk kehormatan diri, untuk harga diri, untuk gengsi. Ini dicari. Dan sedemikian rupa kalau perlu bisa menghalalkan segala cara. Itu manusia duniawi. Bahkan dengan cara mistik. Perhatikan baik-baik. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima. Nah, seyogyanya, nah nanti kita akan lihat anak domba ini siapa. Kalau kita melihat konteks surat Wahyu, jelas sekali adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus, siapa lagi? Kalau kita melihat kehidupan satu figur pribadi sepanjang sejarah umat manusia, tokoh siapa? Tokoh duniawi ini siapa yang bisa sebagai penggenapan yang layak untuk menerima 7 sebutan ini? Tidak ada seorang pun yang bisa kita katakan, hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Allah itu. Anak Allah di sini bukan dalam pengertian biologis, bukan. Kata anak ini, kalau kita memperhatikan bahasa aslinya, menunjukkan bahwa dia berasal. Nah, di sini dia berasal dari surga. Kalau Yesus Kristus berasal dari surga, pasti dia tahu jalan ke surga, karena dia berasal dari surga. Dan lihat, dia datang ke tengah-tengah umat manusia. Itu melalui prosedur yang benar. Seandainya kemudian simsalabim tiba-tiba sudah muncul Yesus Kristus, itu pasti timbul banyak masalah. Tidak jelas latar belakangnya, siapa ibunya, ya, bagaimana kelahirannya, timbul banyak masalah. Itu sebabnya dikatakan Yesus Kristus itu anak Allah itu yang berasal dari surga, lahir dari rahim seorang perempuan saleh. Lihat, malaikat Gabriel datang memberi salam kepada Maria dan memberitahu Maria akan mengandung. Sampai Maria, ya, berpikir saya belum bersuami. Tetapi puji Tuhan, Maria seorang yang saleh, yang rendah hati. Apa yang dikatakan? Saya adalah seorang hamba. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Nah ini, dari rahim Maria lahirlah Yesus Kristus. Maria mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan dalam hal biologis, bukan.
ya, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Dia harus lahir dari seorang perempuan muda yang masih perawan, dari kandungan Maria. Dengan demikian Yesus berasal dari surga karena utusan malaikat Gabriel sudah memberikan salam, dan Maria meresponi, jadilah kehendak Tuhan. Kasih Tuhan, di sini kebenaran yang harus kita perhatikan. Selanjutnya kita memperhatikan Wahyu pasal 5 yang sudah kita baca. Kita membaca ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk di surga. Lihat, sampai begitu rupa semua makhluk di surga. Dan yang di bumi juga. Dan bahkan apa? Di bawah bumi. Di bawah bumi. Dan juga sampai begitu rupa yang di laut, bahkan dipertegas, dan semua yang ada di dalamnya. Berkata apa? Nah, ini pemuliaan bagi Dia, Yesus Kristus, yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba. Perhatikan, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sampai begitu rupa. Disinilah jelas bahwa Anak Domba yang disembelih itu adalah Yesus Kristus. Siapa lagi coba kita perhatikan tokoh-tokoh duniawi ini? Siapa yang layak untuk menerima pemuliaan yang begitu agung? Sampai lihat yang ada di surga, sampai keempat makhluk di surga berkata amin. Bahkan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, jelas di sini kenapa kita meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Makhluk di surga itu sampai mengaminkan. Lihat, sampai tua-tua di surga itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sangat-sangat jelas bahwa Yesus itu Tuhan. Saya melihat terjadi diskusi yang begitu alot, ya, untuk mempertanyakan ketuhanan Yesus. Sampai ada yang menantang, coba tunjukkan kalau Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Kekasih Tuhan, ini kan ya pertanyaan yang tidak seharusnya. Masa seperti saya, ya, saya harus menyatakan saya gembala, saya ketua sekolah tinggi teologi, ya, hormati saya. Tidak perlu, ya, keberadaan saya akan menunjukkan itu. Dengan kita melihat kebenaran firman Tuhan dari sejak Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dari seorang perempuan yang saleh, Maria, ya, di dalam masa kecilnya sangat cerdas kitab suci, sampai imam-imam di bait suci mengakui, terkagum-kagum. Dan lihat ketika akan masuk pelayanan, Roh Kudus turun ketika Yesus Kristus menerima baptisan air. Dan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, yang ku berkenan. Dan masuk pelayanan kita melihat ajaran Yesus, spiritualitas yang amat mendalam. Demikian juga tanda-tanda heran menyertai. Dan sedemikian rupa kita melihat figur yang agung di dalam diri Yesus Kristus. Di dalam pelayanannya selalu dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan begitu banyak pengikutnya sampai Yesus difitnah, disalibkan. Sedemikian rupa orang benar itu disalibkan. Dia tidak berbuat dosa, tapi dijadikan dosa. Lihat penderitaan jasmanianya, penderitaan yang begitu luar biasa. Saya selalu mengutarakan supaya saudara tahu bahwa
penderitaan Yesus secara jasmani itu sangat berat. Kekasih Tuhan, kita perhatikan, tangan kakinya dipaku. Mahkota duri itu dibentuk dari duri-duri yang sangat tajam, yang panjang-panjang dan menusuk sedemikian rupa. Dibuat mahkota ditancapkan di kepala Yesus. Demikian cambuk. Cambuk Romawi itu mempunyai 3 cabang. Setiap cabang ada 3 cabang. Ujungnya pengait. Hukum Romawi pada waktu itu 40 kali. 40 kali cambukan, 40 kali 9 luka pilur di tubuh Yesus. 360 luka pilur di tubuh Yesus. Dicapik-capik sedemikian rupa. Kita membayangkan saja ya, mahkota yang tajam itu, jangankan duri-duri yang tajam, peniti saja ya, kita membayangkan menusuk kepala kita, tentunya membayangkan saja kita sudah, ya, jiwa kita ini juga merasa kesakitan, merasa ya bagaimana ya sakitnya, belum lagi tubuh yang dicapik-capik. Lihat, begitu rupa penderitaan jasmania Yesus Kristus sampai mati. Bahkan Yesus mati pun masih dianiaya. Lambungnya ditombak keluar air dan darah. Selain itu juga penderitaan batinia, ditinju, dipukuli, diludahi. Coba lihat, diludahi. Ya, orang benar itu Yesus Kristus. Dia tidak berbuat kejahatan. Dia tidak menyakiti orang. Coba sampai begitu rupa dihina, diludahi. Itu lebih dari seorang anak kandung yang meludahi. Lebih dari seorang anak kandung yang meludahi orang tua kandung. Penghinaan besar itu. Itu bisa dikatakan anak yang mursal atau anak yang murtad sampai begitu rupa. Nah, ini Sang Pencipta Yesus Kristus itu sendiri, Sang Firman itu yang menjadi ya manusia sejati Yesus Kristus, kalam Allah, dihina begitu rupa, diludahi begitu rupa. Kekasih Tuhan, sampai Yesus mati. Lihat, Yesus mati, justru ini kebenaran yang hakiki. Bukankah kita semuanya nanti akan mati? Pasti itu secara jasmania, kecuali Yesus datang kedua kalinya, kita hidup dalam kekudusan, kita mengalami pengangkatan, rapture. Tetapi sebelum Yesus datang, kita pasti antri untuk menghadapi kematian jasmani ini. Tubuh kita akan jadi jasad, masuk peti, ditanamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Kalau sekarang kita bisa tidur nyenyak di ranjang yang empuk, di kasur yang empuk, di kamar yang sejuk, harum, nyaman, ada AC. Nah, ada kulkas di situ, bisa minum apa saja, makanan apa saja. Zona kenyamanan. Tetapi kita pasti, perhatikan, pasti hanya tunggu waktu aja. Antri untuk mati. Nah, kalau sudah mati, apakah keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita juga, apakah mereka mengizinkan kita tidur di kasur, di kamar yang sejuk itu, yang harum itu? Apakah mereka mengizinkan untuk kita duduk di kantor yang kita adakan ruangan kantor di rumah kita ini, duduk di kursi empuk, kursi yang mahal? Apakah mereka mengizinkan? Demikian juga sekalipun kita ini, ya selain sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya kita sebagai suami punya jabatan direktur atau presiden direktur. Ketika kita sudah jadi jasad, apakah mereka mau mendudukkan kita di kursi di rumah, di sofa di rumah, atau tidur di ranjang yang empuk, di kasur yang empuk? Pasti tidak akan. Kita akan dibawa, dikuburkan di area pemakaman yang jauh dari rumah. Kita ditanamkan di lubang. Ya, kita sudah pindah, tinggal di peti.
dengan hiasan peti, dengan dalam peti dikasih kain sutra, mungkin baju-baju yang mahal dimasukkan, ya, dan peti itu dimasukkan ke liang lahat. Syukur-syukur kalau tidak banjir, ya. Saya sebagai pendeta itu ada area-area yang banjir, ya, sampai begitu rupa dikuras, muncul lagi sumber nyumber, ya, dikuras nyumber lagi, dikuras nyumber lagi. Akhirnya berapa kali saya lihat peti itu cepat-cepat dimasukkan ke lubang, langsung tanah di atas cepat-cepat, ya, ditaruh di atas peti itu, jangan sampai dia ngambang lagi. Nah, ini manusia, kekasih Tuhan. Sadarkah kita ini? Apa yang kita sombongkan dalam hidup ini? Kalau Tuhan katakan malam ini juga aku cabut nyawamu, apakah saudara katakan saya banyak harta segudang? Harta segudang itu tidak bisa, ya, menyelamatkan nyawa saudara. Ini, jangan sampai kita terkecoh dengan usia muda. Kematian bisa datang kapan saja, tidak pandang usiamu muda. Jangan kita terkecoh dengan tubuh yang sehat. Kematian bisa datang tidak pandang tubuhmu sehat atau tidak. Di sini kekasih Tuhan, Yesus mati untuk apa? Untuk mengalahkan kematian itu. Ini yang sangat prinsip. Untuk mengalahkan kematian itu. Dengan cara apa? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Nah, disinilah 1 Korintus 15 mengatakan apa? Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Ini Paskah. Maut yang lewat. Yesus mengalahkan kematian itu, dia bangkit. Dan Yesus bangkit itu bukan dongeng. 1 Korintus 15 ayat 7 dan 8. Ada 500 saksi sekaligus. 500 saksi loh saudara. Sekaligus itu menunjukkan tempat waktu yang sama. Tidak mungkin janjian. Dan lihat 500 orang dengan karakter budaya, iya, latar belakang berbeda. Tidak mungkin janjian. Bukankah bukti ini sangat-sangat kuat? Bukti yang sangat kuat, kekasih Tuhan. Masihkah kita kurang yakin? Yesus jaminan segala-galanya. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan manusia di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 23. Karena dosa itulah sehingga hubungan kita dengan Tuhan terputus, dan kita harus mengalami kematian jasmani ini. Dan bahkan kalau kita dosa itu tidak dibereskan, maka kita akan mengalami maut selama-lamanya, yaitu neraka. Dan neraka ini real, nyata. Jangan kita berspekulasi dalam hidup ini. Karena kalau sudah masuk neraka, itu selama-lamanya, siksaan selama-lamanya. Banyak ayat di dalam Alkitab menunjukkan neraka itu nyata dan real, jangan main-main. Seperti Yesaya 66 ayat 24, tempat kengerian bagi segala yang hidup. Sangat ngeri, di mana api yang tidak pernah padam, ulat-ulat tidak pernah mati. Kita lihat seperti Raja Babel yang sombong itu, mati masuk neraka. Lihat, sampai begitu rupa, kasurnya itu dari ulat-ulat, selimutnya dari cacing-cacing. Apa kita mau di tempat yang demikian selama-lamanya? Seperti orang kaya dalam Injil Lukas pasal 16. Lihat, mati masuk neraka. Dan dikatakan apa? Sangat-sangat kesakitan. Sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Jadi jangan main-main dengan kekekalan itu. Ya, kita harus serius. Kita harus tahu persis tempat kita di mana. Lihat, ketika masuk neraka baru ingat 5 saudara yang disayangi. Terlambat. Minta supaya Lazarus bangkit dari kubur, memberitahu 5 saudaranya. Tidak akan bakalan percaya. Yesus saja yang bangkit.
Ada 500 saksi saja, kita lihat ada yang tidak mau percaya. Nah, kekasih Tuhan, kehidupan ini serius. Jangan sampai kematian menjemput dan kita tidak siap, dan kita masuk neraka dan tidak bisa keluar selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus serius dalam menjalani hidup ini. Jangan ada dosa-dosa tersembunyi. Kekasih Tuhan, Yesus mengalahkan kematian itu dengan pengorbanannya. Kita lihat sejarah dari Paskah ini. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, penderitaan mereka amat sangat, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mengutus Musa. Lihat waktu itu Firaun bersikeras. Akhirnya 10 bala ditunjukkan. Bala yang terakhir adalah kematian anak-anak sulung. Dan supaya bangsa Israel tidak mengalami kematian anak-anak sulung, Tuhan perintahkan apa? Mempersembahkan korban anak domba Paskah, dan yang tidak bercacat celah. Nah, disitulah anak domba itu disembelih, dan darahnya dikenakan pada ambang pintu dan tiang pintu. Dan tengah malam malaikat maut itu lewat. Setiap rumah yang tidak ada tanda darah mengalami kematian anak-anak sulung mereka. Dan orang-orang Mesir, warga Mesir, anak sulung mereka tidak ada tanda darah. Maka kematian anak-anak sulung, ada tangisan tengah malam. Tetapi keluarga Israel, karena ada tanda darah, maka maut itu lewat. Dan peristiwa inilah ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, menjadi hari raya Paskah. Dan penggenapannya, nah di sini kita adalah manusia yang berdosa. Perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyokong Allah dengan perbuatan baik. Dosa adalah dosa. Manusia tidak mempunyai pengharapan. Manusia dalam kegelapan. Puji Tuhan dan puji Tuhan dan puji Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar. Allah sendiri datang di dalam Yesus Kristus. Adalah Yesus Kristus itu sendiri. Apakah surga kosong? Ya tidak. Allah itu roh. Maka dari itu Yesus disebut anak Allah. Bukan dalam pengertian biologis. Dia berasal dari surga. Dia menjadi anak domba yang dipersiapkan, dikorbankan, menjadi anak domba yang disembelih. Untuk apa? Untuk menanggung dosa kita ini. Dosa adalah dosa. Dosa Adam dan Hawa membawa kepada kita semua di dalam dosa. Dosa asal dan dosa perbuatan. Nah, disinilah kita lihat kekasih Tuhan. Inilah sampai Yesaya pasal 1 ayat 18. Nabi Yesaya mengatakan, mari berperkara. Sampai ditegaskan, mari kita berperkara. Iya. Sekalipun dosamu merah kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebesar apapun dosa saudara, harapan di dalam kegelapan karena begitu beratnya dosa saudara. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan. Seharusnya kita yang berdosa ini yang mendapat penghukuman di neraka selama-lamanya. Kita tidak mempunyai pengharapan. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Ya, perbuatan baik dalam iman Kristen bukan untuk menerima keselamatan, melainkan sebagai ibadah, sebagai ucapan syukur, sebagai bukti iman, sebagai buah iman. Itu peran perbuatan baik dalam iman Kristen, sebagai ucapan syukur, ibadah, bukti iman, buah iman, bukan dan tidak bisa untuk membawa kepada keselamatan. Ini. Nah, disinilah Yesus datang. Ya, lihat anak domba yang disembelih itu. Yesus Kristus. Apakah saudara bisa memberikan contoh tokoh duniawi yang lain? Coba cari siapa. Dengan kita melihat kehidupan Yesus Kristus, maka anak domba yang disembelih itu adalah tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib di Bukit Golgota. Dialah anak domba yang disembelih. Nah, disitulah
Seharusnya kita menerima maut, kematian selama-lamanya di neraka. Tetapi puji Tuhan, maut itu lewat. Inilah Paskah, pengorbanan Yesus yang sangat berharga. Kalau yang di surga saja sampai dikatakan apa? Berlaksa-laksa. Bukan saja berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa malaikat. Dan kita lihat makhluk-makhluk di surga, para tua-tua di surga, mereka sampai sedemikian rupa, ya, menyerukan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan lihat juga semua makhluk yang di surga semua, bahkan di bumi sampai di bawah bumi, sampai di laut, sampai semua yang ada di dalamnya, berkata apa? Bagi Bapa surgawi yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba yang disembelih itu adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihat pemuliaan yang begitu agung. Coba adakah tokoh duniawi ini yang mendapat pemuliaan yang begitu agung? Sampai semua makhluk di surga memberikan pemuliaan sedemikian rupa. Dan ditutup dengan apa? Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Masihkah kita bimbang tentang ketuhanan Yesus? Sampai makhluk di surga tua-tua, berlaksa-laksa ribu-ribu laksa malaikat, semua memberikan pemuliaan bagi anak domba yang disembelih, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan masuk perjamuan suci. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa surgawi, roti dan anggur ini, mari Tuhan, pertama-tama sebelum kami makan roti dan anggur ini yang diberkati Tuhan, kami mau Tuhan mengakui segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Firman Tuhan menunjukkan supaya perjamuan suci ini memberkati kami semua, maka kami harus menguji diri. Supaya kami makan perjamuan suci ini dengan percaya sungguh dan di dalam perkenanan Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Firman Tuhan mengoreksi hidup kami. Perkataan kami yang tidak layak, pikiran kami, hati kami, perbuatan kami mau terus dikoreksi oleh firman Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui segala kesalahan kami, maka Tuhan mengampuni kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami mau komitmen Tuhan. Kami mau Tuhan dikoreksi di dalam hidup kami ini oleh firman Tuhan, dan kami di dalam perkenanan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Perjamuan suci ini roti dan anggur Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah tubuh Yesus, anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Kami yakin Tuhan berkati roti dan anggur ini, dan kami yang minum dengan percaya sungguh-sungguh, maka kami menjadi satu dengan Tuhan. Yesus di dalam saya di dalam Yesus. Dan perjamuan suci ini, kuasa pengorbanan Yesus akan ada dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, kasih cinta Tuhan begitu besar kepada kami. Dengan perjamuan suci ini kami mengingat cinta kasih Tuhan, pengorbanan Yesus, mujizat yang terbesar dalam hidup kami, keselamatan jiwa kami, dan itu semata-mata karena iman, anugerah Tuhan kami yang tidak layak dilayakkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan suci ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, kita angkat roti ini di atas kepala kita dengan percaya sungguh-sungguh bahwa roti ini sudah diberkati Tuhan.
Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Haleluya! Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari anggur ini kita angkat di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kekasih Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya! Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Yesus, pengorbanan yang agung. Kami sungguh-sungguh telah mengalami karya agung anugerah Tuhan. Kami yang tidak layak dilayakkan. Sungguh ini mujizat yang paling besar dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pribadi yang percaya sungguh-sungguh, maka perjamuan suci ini memberkati tubuh dan darah Yesus. Kami menjadi satu. Saya di dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus di dalam saya. Dan setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Dan Yesus sudah mengalahkan maut itu. Yesus bangkit, ada 500 saksi. Maut itu telah lewat. Pengorbanan Yesus begitu agung. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Apa yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Sungguh Tuhan, oleh iman kami, dengan kami menerima Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kami menerima anugerah keselamatan. Kami yang tidak layak dilayakkan, mujizat yang paling besar, cinta kasih yang paling besar dari Yesus Kristus. Kami diselamatkan di dalam Yesus, dan kami mendapat jaminan hidup kekal di surga yang kekal itu. Surga yang suci, yang kudus, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Sungguh Tuhan, betapa agungnya cinta kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap pribadi yang sedang bimbang, yang sedang tertekan dengan kehidupan ini, Tuhan, mari setiap pribadi, jangan sampai mereka menjual Yesus hanya karena materi, hanya karena kesulitan hidup, hanya karena jabatan. Mari pada saat ini, di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Setiap pribadi yang ada masalah pribadi, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, mari mereka tetap mantap di dalam Yesus. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap pribadi, Tuhan jamah setiap pribadi. Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menjamah setiap pribadi. Dan bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Tuhan tolong para pejabat, Tuhan beri hikmat agar wabah bisa teratasi, vaksin bisa efektif, NKRI tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Sa